Terima kasih Tuhan, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Di tengah segala pergumulan, keletihan, kami datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kelemahan. Berilah Tuhan supaya kami dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran. Tolonglah dalam kelemahan itu Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah. Kami sungguh berdoa supaya Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh memberikan Roh-Mu yang kudus untuk mengingatkan, dan Roh-Mu yang kudus untuk bekerja, berbicara kepada tiap-tiap kami, supaya perkataan-Mu itu tidak lewat begitu saja ya Tuhan, tetapi bisa kami terima jadi di dalam hidup kami. Berkatilah kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, ini bagi saya adalah hari yang masih sangat melelahkan ya. Mari kita membuka Yehezkiel pasal yang ke-18. Ini ayat yang ke-21 sampai 23. Ini salah satu khotbah yang saya pilih. Ayat 30 sampai 32, 21 sampai 23, 30 sampai 32. Iya. Ini temanya saya buat adalah masa lalu tidak menentukan masa depan. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Dapat Yehezkiel 18 ayat yang ke-21 sampai 23 dulu kita baca. Karena ini 3 ayat, dan baru nanti 30 sampai 32. Kita baca sajalah bersama-sama ya. 1, 2, ya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat 30. Oleh karena itu aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Iya, ini sebenarnya salah satu bagian dari khotbah saya di Bible Camp ya. Tema kita waktu itu, tema kita adalah mengapa harus binasa. Ya, tapi saya ada dalam hati saya untuk membagikan ini lagi dengan tema yang berbeda tadi, yaitu masa lalu tidak menentukan masa depan. Ya, yang menjadi latar belakang daripada nats ini adalah bahwa bangsa Israel waktu itu sudah dibuang. Iya, dan dalam pembuangan itu ada satu hal yang terjadi. Yang terjadi adalah mereka mengatakan gara-gara kesalahan orang tua kita, gara-gara kesalahan nenek moyang kita, maka kita seperti ini. Iya, maka kita berada di dalam pembuangan, maka kita berada
ya di tempat, katakanlah di tempat jajahan musuh seperti itu ya. Jadi mereka menyalahkan orang tua, mereka menyalahkan nenek moyang mereka yang membelakangi Tuhan, yang membuat mereka semua harus dibuang, membuat mereka menderita di tanah Babel. Ya, jadi ini yang sedikit menjadi latar belakang. Saya tidak tahu apakah ada orang juga yang berpendapat penderitaannya adalah karena orang lain ya, oleh karena orang tua atau karena nenek moyang seperti itu. Ya, kalau kita sedikit balik kepada Adam dan Hawa, kita tahu sekalipun mereka salah, mereka memang menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa, menyalahkan juga Tuhan yang memberikan Hawa. Dan juga Hawa menyalahkan ular. Iya. Jadi salah menyalahkan ini sudah setua zaman. Karena Adam dan Hawa pun melakukannya. Ketika Tuhan datang ke Taman Eden itu dan bertanya, di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu di mana mereka. Tuhan bukan saja tahu mereka bersembunyi di balik pohon, mereka tahu posisi rohani mereka. Bahwa mereka sudah memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan, tetapi mereka tidak mengakui. Sampai Tuhan juga bertanya, apakah sudah kau makan buah yang kularang untuk engkau makan itu? Tapi tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, tidak ada apapun. Tapi yang ada adalah mencari kambing hitam, mencari orang yang dapat dipersalahkan. Di Israel seperti itu tadi lagi, ketika orang Israel ini berada di Babel ya, berada di pembuangan. Ini gara-gara orang tua kita, gara-gara nenek moyang kita. Sejauh mana rupanya dosa ya, keturunan ya, apakah itu membuat orang menjadi mati? Ya, memang dosa Adam memiliki pengaruh. Kita tahu bahwa warisan dari Adam itu status orang berdosa, tabiat orang berdosa itu sudah ada. Tapi jangan kita menyalahkan karena Adam aku mati, karena kita pun salah juga. Bahkan diberi pun jalan keluar untuk salah, kita tidak selesaikan itu dengan baik. Ya, kita tidak datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Ya, memang dari nenek moyang kita mewarisi marganya. Tapi kita juga bukan mewarisi marganya, kita mewarisi hartanya juga. Ya, tapi jangan lupa kita juga mewarisi kutuknya. Kita mewarisi tabiat dosanya juga turun. Iya, maka kita ini ya pasti lebih mirip orang tua kita daripada tetangga ya. Iya, kalau sempat kita lebih mirip tetangga, orang malah bingung ya, ini anak tetangga atau anak siapa ya kan. Iya, jadi biasanya kita mirip orang tua kita juga. Tabiat mereka nurun ke kita. Syukur kalau yang turun itu yang baik-baiknya ya. Biasanya yang turun yang mananya? Iya, kalau kita punya orang tua satu rajin, satu malas, biasanya kita rajin atau malas? Lebih banyak yang malasnya. Kalau orang tua kita satu pemarah, satu penyabar, kita lebih cenderung pemarah. Terulangnya itu. Kadang anak-anak kita benci kali pun aku nengok bapakku, katanya dia pun gitu juga nya. Apalagi kalau sudah menikah, makin mirip. Iya. Kata-katanya yang keras, sikapnya yang egois, ya turunnya gitu. Jadi bangsa Israel ini tadi berpikir ya nasib mereka atau keadaan mereka tidak akan bisa berubah. Ya, jadi ini harus diluruskan tentang ya siapa yang akan dihukum. Ya, makanya pada ayat yang 21 ini tadi dikatakan tadi di sini ayat 20 ya. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya,
dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi Yehezkiel melalui firman Tuhan, firman yang diberikan oleh Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, bukan kesalahan nenek moyang yang membuat engkau mati, yang membuat engkau terhukum, tapi kesalahanmu sendiri. Walaupun tabiat, akibat daripada dosa nenek moyang itu, keturunan itu ada tadi, karena kita mewarisi darahnya, kita mewarisi tabiatnya, dan itu nggak bisa dihilangkan. Tetapi kita pun ikutnya berbuat dosa, maka kita pun ikut mati. Jadi ini diingatkan kembali karena mereka menyalahkan orang tua. Tapi sama seperti Adam dan Hawa, tidak menyalahkan diri sendiri juga. Tidak mencari di dalam diriku apa yang salah. Hanya melihat kesalahan orang tuanya, hanya melihat kesalahan nenek moyangnya, tapi tidak melihat kesalahannya. Kalau dia tidak seperti orang tuanya, tidak seperti nenek moyangnya, dia tidak membelakangi Tuhan, dia datang kepada Tuhan, nasibnya kan tidak bergantung kepada keadaan itu. Keadaannya tidak bergantung kepada kesalahan itu. Tetapi dia, apapun yang terjadi di masa lalu, bukankah Tuhan berkuasa, Tuhan mau juga untuk mengampuni mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi pergumulan karena semua orang telah berbuat dosa. Kita pun orang, kita juga semua telah berbuat dosa. Tapi adakah harapan? Adakah jalan keluar dari masa lalu yang sudah memang kelam? Dari masa lalu yang memang sudah gelap. Tiap-tiap camp seperti ini hati saya terkejut dan terkejut gitu ya. Oleh karena sekalipun zaman berubah, dosa itu, pekerjaan iblis itu nampaknya sama saja. Modernisasi ini tidak membuat dosa semakin kecil atau semakin jenisnya tidak semakin ngeri gitu. Justru dengan tambahnya lagi modernisasi, dosa yang pada masa dahulu pun, pada zamannya kami lah dibilang 40 tahun yang lalu, itu menjadi lebih parah lagi seperti itu. Maka tiap kali firman Tuhan didengarkan, ajaiblah Tuhan itu. Kalau ada orang yang menjadi sadar, kalau ada orang yang sungguh-sungguh melihat murka Allah, kalau ada orang sungguh-sungguh melihat uluran tangan Tuhan kepada manusia yang harusnya mati tadi, yang seharusnya dihukum baik di bumi, baik sampai kepada kekekalan. Jadi kalau dosa warnanya sama saja. Dulu pun ketika anak-anak keturunan penyembah berhala, dia melakukan hal-hal yang tak terpikirkan oleh kita bisa dilakukan. Bagaimana perzinahan pada masa anak-anak, pelecehan pada masa anak-anak, pencemaran diri, baik pencemaran pikiran, baik pencemaran tubuh. Hal yang sama hari ini juga sama, ditambah lagi dengan internet ini yang tidak lepas orang dari situ. Sehingga dari muda anak-anak ini mengalami penyimpangan yang enggak terpikirkan oleh kita. Jadi memang bagaimanalah masa lalu itu bisa berubah jikalau bukan Tuhan. Makanya pada ayat 21, 22, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di sini kita melihat iman,
sebagai mata uang dua sisi. Di satu sisi percaya karena itu datang kepada Tuhan. Di sisi lain taat karena itu hidup keluar dari kedurhakaan. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan. Itulah yang akan membawa kepada hidup. Iya. Jadi kematian rohani, kematian kekal ini, ya itu adalah bagian dari hidup kedurhakaan itu, hidup dosa itu ya. Tetapi di sini kita melihat anugerah yang diberikan oleh Tuhan jikalau ya orang fasik bertobat, jika seorang berdosa bertobat ya. Bertobat bukan sekedar mengaku dosa. Ya, karena beriman dia mengaku Tuhan, akulah orang berdosa. Aku yang layak dihukum. Aku percaya kematian-Mu di kayu salib mengampuni dosaku. Tapi ingat, ya mata uang itu punya dua sisi, kalau sebelah saja enggak laku. Jadi harus ada sisi iman yang membuat kita datang mengakui kedurhakaan kita, memohon pengampunan dari Tuhan dan mengakui kita percaya menerima Dia. Tapi jangan lupa sisi keduanya, yaitu hidup dalam kehidupan yang baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam firman. Ya. Jadi ini solusi yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel di tanah ya Babel. Ya, nasibmu tidak akan terus di bawah Babel itu kalau ada pertobatan. Itulah sebabnya saya sebenarnya sangat rindu ya, yang ikut itu banyak. Tapi ini bersama pembimbingnya pun cuman 60 sama orang dapur. Ya, 60 sekian lah, orang dapurnya ada 6 orang. Iya. Tapi saya bersyukur juga, awalnya saya bingung gini, ini lansia berapa orang gitu kan. Pesertanya SMP kelas 3 mulai. Lalu ada SMA, lalu ada yang tua-tua kali. Lansia. Iya. Gila payah iti, bibi, itu kan udah berapa itu usianya? Udah ini kepala 8 ini, 7 ke atas ya kan. Iya, ditambah lagi dengan beberapa orang tua yang lain. Macam mananya mengkhotbahi orang dari usia yang kesenjangannya sangat jauh. Iya, tapi puji Tuhan lah, firman Tuhan itu ya memang harus mendarat sesederhana mungkin gitu. Ya, dan mereka bisa mengerti dan yang paling tua pun bisa mengerti. Iya, dan di sanalah kita melihat roh Tuhan bekerja. Iya, ada seorang ibu yang bercerita bagaimana dia ketika anak-anak itu main kawin-kawinan. Ya, dan maaf, itu memang seperti bersetubuh. Karena itu dia merasa, aku ini gak ada lagi harganya. Aku ini artinya dia merasa seperti itulah malang dan lainnya, dan karena itu rupanya dia mau ya menikah, ya menjadi istri yang kedua seperti itu. Jadi banyak rupanya riwayat masa lalu ini yang membuat orang kalau nggak selesai dengan Tuhan menerima nasib lah kita bilang, atau menerima penderitaan yang sebenarnya kalaulah dia kenal Tuhan lebih awal bisa dielakkan. Banyak penderitaan orang hari ini karena keputusan yang salah di masa lalu. Iya, keputusan yang salah mengakibatkan di masa tua ini menderita seperti itu. Dan itu tidak bisa diubah apalagi kalau tidak bertobat sama sekali. Iya, bertobat pun dia kadang-kadang rumah tangga yang sudah cerai kan gak bisa lagi disatukan. Kecuali ada mujizat dari atas, intervensi dari surga. Tapi walaupun begitu memang pengampunan akan mengakibatkan juga ada perubahan. Paling tidak dia tidak hidup dalam belas kasihan diri terus menerus.
Dia tidak hidup dalam rasa malang. Dia tidak hidup dalam tuduhan rasa salah yang terus-menerus akan menuduh dan berusaha untuk menghancurkannya, membuat dia tawar hati. Pengampunan dari Tuhan membuat orang menerima, ya. Artinya ada pengampunan itu. Dan dia juga karena diampuni Tuhan, dia menerima dirinya. Walaupun ada yang tidak bisa berubah lagi, tapi ada yang berubah. Damai sejahtera yang dari Allah itu, pengampunan dari Tuhan itu akan membawa ada kelegaan. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi harus memang keluar dari dosa itu. Kalau nggak, bayangkan dosa 50 tahun lalu sampai hari ini dipikul-pikul. Tetap ada marah, tetap dendam, tetap benci. Dulu pun orang tua aku buat aku begini, sekarang turunkannya lagi sama anak. Kau pun harus kayak gitu. Nah, ini kan masa lalu ini. Mengapa masa lalu itu sampai lagi ke keturunan kita? Ikut dia harus menderita, padahal kitanya dulu menderita. Oleh karena masa lalu itu. Hari ini yang menjadi berkat kembali bagi saya selain ya pengampunan dari Tuhan. Hidup tidak ditentukan oleh masa lalu. Tapi hidup ditentukan oleh hari ini bertobat atau tidak bertobat. Ya, meninggalkan kedurhakaan, meninggalkan kefasikan atau tidak. Jangan sampai bolang-bolang pun lalap. Ya, hidup di dalam dosa. Nenek-nenek pun hidup di dalam dosa. Anak-anak kita ini juga harus kita selamatkan. Sedihnya saya menemukan dengan bertemu dengan anak ini ngomong-ngomong. Tidak ada firman Tuhan di rumah. Tak ada. Orang tua ini tak peduli kurasa anaknya masuk neraka. Mulutnya aja yang ngomong bahwa dia mengasihi anak dan dia peduli ingin menyelamatkan anak. Karena tidak ada firman Tuhan. Tidak ada kasih, tidak ada doa. Tidak ada pemulihan di rumah. Ya, itu semua diharapkan dari gereja semua. Mengapa Tuhan menitip anak bukan di gereja? Di rumah pertama-tama. Gereja itu tambahan kemudian. Ya, sekolah itu pun tambahan yang ada kemudian masyarakat. Ya, tetapi pertama-tama anak itu titipan Tuhan di tengah keluarga. Mengapa di rumah enggak ada nyanyian? Mengapa di rumah enggak ada kasih? Mengapa di rumah enggak ada teguran? Enggak ada firman Tuhan yang disampaikan untuk ditancapkan supaya itu hidup dalam hidup anak kita, supaya itu meluruskan hidupnya. Mengapa banyak orang tua terlalu hormat kepada anak, takut menyakiti anak dengan menyampaikan firman Tuhan? Apa itu? Ya, segan nanti anakku ini tersinggung. Kok anak pun tersinggung dipikirkan? Emang apa motivasi orang tua itu ngomong firman Tuhan setelah berdoa berurai air mata terus menerus tiap hari? Itu yang sedih saya menemukan itu. Karena ada anak ditanya, adanya gelensak teduh di rumah nakku. Entah pagi hari, entah malam hari, enggak apa-apa masalah. Enggak masalah entah pagi, entah malam. Pokoknya ada dalam satu hari. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Iya, anak perempuan tidak diajari. Lalu bagaimana kita harapkan ketika anak perempuan ini menjadi besar? Ya, bukan saja mereka perlu firman Tuhan. Mereka perlu tanggung jawab. Mereka perlu kemandirian. Ini yang kita wariskan karena kita semua akan mati. Lalu mengapa nanti mereka harus bertengkar gara-gara tidak ada tanggung jawab, gara-gara tidak mahir mengerjakan hal-hal praktis di tengah keluarga. Ya, tidak ada firman Tuhan, mengikuti yang lain juga enggak beres. Berarti orang tuanya ini pun enggak beres nih, ini pikirku.
Berarti orang tuanya ini pun tahu firman Tuhan tapi tidak mengubah hidupnya, tidak mengubah sikapnya ya di dalam dirinya dan tidak mengubah anak-anaknya. Mari ya, ini panggilan ini supaya kita tidak akan ya tidak ada perubahan tadi bahkan mati. Tuhan tidak berkenan dengan kematian orang fasik. Tapi Tuhan berkenan dengan perubahan. Tuhan berkenan dengan pertobatan. Pertobatan kita ini maunya jangan sekedar mengaku dosa terima Tuhan Yesus. Mempengaruhi seluruh sikap hidup kita. Ya. Bukan mempengaruhi isi kepala kita saja. Mempengaruhi respon kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi juga mempengaruhi attitude, behavior kita hari lepas hari. Bagaimana kita bertekun memelihara rumah tangga, masak, ya, menyiapkan apa yang perlu, membersihkan rumah. Itu adalah tanggung jawab semua orang, ya, yang harus dikerjakan. Jangan kita bebaskan anak-anak kita dari tidak ada tanggung jawab rumah tangga. Karena akan ada waktunya mereka tidak bersama kita. Karena kuliahlah, karena kerjalah. Dan apa jadinya kalau mereka menikah, kalau semua dikerjakan oleh si istri yang menjadi pembantu. Lalu bagaimana rumah tangga ini kelak kalau seperti itu? Ya, jadi mari supaya kita pun berbalik dari kedurhakaan kita, kejahatan hati kita, memanipulasi, ya, sehingga orang yang kerja dan kita tidak melakukan apapun, tidak ada yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan ditentukan oleh sikap kita terhadap masa lalu. Bukan masa lalu itu menentukan masa depan, tetapi sikap kita terhadap Tuhan. Di tengah tekanan, di tengah segala kejadian yang menimpa hidup kita. Benarkah itu membuat kita mencari wajah Tuhan menjadi semakin berubah? Benarkah kita semakin mengasihi Dia? Dan kalau kita bilang kita mengasihi anak-anak, kenapa tidak spend time dengan anak-anak? Mengapa tidak memberi waktu untuk hari ini meletakkan satu firman Tuhan, besok meletakkan satu firman Tuhan. Sehingga seperti meletakkan batu bata, akhirnya rumah pun jadi. Anak-anak kita ini pun akan jadi. Iya, kita tahu tantangan zaman pada zaman kita ini luar biasa. Ya, dari pergaulan mereka yang kita tidak tahu di luar sana, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini memang kebiasaan baik pun belum ada kok. Memang rusak semakin rusak lah. Iya, dari pergaulan-pergaulan yang buruk ini ya. Iya, baik itu pertemanan, persahabatan yang membawa kepada dosa. Iya, saya bersyukur di akhir sebelum kebaktian penutup anak-anak itu berbicara. Sayang waktunya tak terlalu banyak sehingga tidak ada 10 orang pun yang sempat maju, waktunya sudah habis. Dan mereka bercerita tentang pertemanan yang di luar, yang orang tua ini semua gelap, gak ada yang tahu. Pertemanan, persahabatan biasa yang membawa kepada dosa, membawa kepada kehancuran. Belum lagi pertemanan dalam hal pergaulan laki-laki perempuan yang membawa kepada kehancuran. Apakah orang tua tidak ikut merebut anak ini dari neraka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan marahi mereka. Mereka butuh untuk dimengerti. Mereka butuh untuk dipeluk dan dikasihi. Mereka perlu diajarkan kebenaran, supaya kebenaran itu membuat cerah mata mereka untuk melihat hati mereka terbuka. Dan akhirnya mereka sendiri pun bisa melihat ya yang jahat dan hancur itu
dan mereka berseru kepada nama Tuhan dalam pertobatan. Apa jalan keluar dari masa lalu tadi ya? Segala durhaka yang dibuatnya akan tidak diingat lagi. Bagaimanakah Tuhan akan melupakan segala durhaka yang kita buat jikalau pengampunan tidak kita alami? Maka tetap kita bersyukur Kristus datang ke dalam dunia, memikul kutuk dosa itu sehingga kita tidak bawa terus sampai kepala kita ini pun menjadi tertunduk dan tak bisa terangkat. Oleh karena aib dan rasa malu, oleh karena kehinaan, ya, oleh karena merasa tidak berarti. Aku tidak menginginkan kematian orang berdosa, kata Tuhan. Aku tidak menginginkan kematian orang fasik, kematian yang memang selayaknya ditanggung oleh orang berdosa itu. Tapi aku menginginkan pertobatan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, banyak contoh di Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan mencari yang hilang dan bukan mencari orang benar. Sakeus tetap menjadi contoh yang menjadi contoh yang bisa kita lihat gitu ya. Bagaimana dia tidak diingini oleh manusia. Seluruh manusia membelakangi dia. Tapi Tuhan berkata kepadanya, Sakeus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, ini sesuatu yang mustahil. Karena manusia saja gak mau berteman dengan dia. Tapi Tuhan menyambut dia. Tuhan menerima dia. Dan Tuhan datang ke rumah Sakeus. Dan Sakeus membuka rumahnya. Dan bukan saja membuka rumahnya, membuka hatinya. Kita melihat dosa itu tidak diingat-ingat lagi. Dulu uang, cuan itu saja di otaknya. Tapi setelah pertemuannya dengan Tuhan, bukan lagi uang segala-galanya. Uang sudah minggir dari hidupnya. Setengah hartaku kubagikan kepada orang miskin. Tuhan, kalau ada orang pernah kutipu, kubalikkan 4 kali lipat modal dengan bunga-bunga berapa lama. Jadi kita melihat fokus hidup Sakeus bergeser dari dunia, dari diri, dari uang kepada Tuhan, kepada orang-orang terpinggirkan yang kepadanya dia bagi setengah hartanya. Dan juga kita melihat dia membangun relasi baru dengan orang-orang yang dahulu dia berdosa kepada mereka. Dia membayar lagi apa yang dirugikannya. Ya, kita melihat sungguh sangat berubah. Ya, jadi bukan sekedar sadar salah, sekedar mengaku salah. Tetapi kita melihat suatu tindakan karena kesadaran itu. Pergeseran hidup dari aku, dari uang, dari dunia kepada Tuhan, kepada orang-orang yang tersakiti, yang pernah dirugikannya juga. Dan kita melihat Yesus sampai membuat validasi akan imannya. Yesus bilang apa? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun keturunan Abraham. Yesus sendiri mengakui, memvalidasi iman yang ada pada Sakeus adalah iman yang ada pada Abraham. Abraham juga sanggup meninggalkan penyembahan berhala nenek moyangnya. Sanggup keluar dari kampungnya, mengikuti Tuhan, menaati Tuhan kemana Tuhan membawa dia. Kita melihat jenis iman yang sama, yang tidak lagi lekat kepada apa yang selama ini melekat, tapi akhirnya bisa merdeka dari keterikatan itu,
ya, dan melekatnya kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Kita lihat lagi perempuan Samaria itu kurang bejat rupanya hidupnya. 5 orang laki-laki ditambah 1 orang yang sedang samen-leven dengan dia. Bukankah itu gambaran hidup hari ini? Kawin cerai, tidur bersama. Ya, bahkan lebih parah lagi, chatting aja bisa nanti membuat berakhir dengan tidur bersama. Ini zaman lebih parah dari zaman Nuh, lebih parah dari Sodom dan Gomora. Sebenarnya kalau Tuhan tidak sabar dan tidak mengindahkan doa-doa orang yang masih berdoa untuk orang berdosa ini, ya saya rasa bumi ini tidak lama lagi akan dilenyapkan. Mengapa? Karena mata Tuhan yang kudus jijik melihat semuanya. Ya, dosa-dosa yang kenajisan pergaulan orang muda, pergaulan orang tua hari ini. Iya, saya bertemu dengan orang muda yang entah berapa puluh perempuan sudah ditidurinya tanpa bayar. Ya, kalau pelacur tadi masih dibayar lagi. Ini tanpa bayar. Kenalan-kenalan tidur sama, kenalan-kenalan tidur sama. Ngeri kan? Seperti apa Tuhan memandang dari sorga? Tuhan yang menciptakan pasangan laki-laki itu 1, perempuan itu 1. Ini 1 laki-laki sekian perempuan. 1 perempuan sekian laki-laki dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengar seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan, bukan kepada orang muda saja, kepada orang tua ini supaya jangan ngeres otaknya itu terus, supaya jangan kotor terus, tapi datang kepada Tuhan untuk disucikan. Karena memang siapalah yang sanggup untuk menahan dirinya, siapa yang sanggup untuk mengendalikan nafsunya, keinginannya, jikalau bukan Tuhan yang melepaskan. Jikalau Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya, sehingga sampai tua nanti bisa kotor otak, ini kan lucu itu kan. Iya. Apa kata firman Tuhan tadi ya? Segala durhaka yang dibuatnya tidak diingat. Itu kalau apa? Kalau dia sudah percaya, datang pada Tuhan, diampuni dan hidup berbeda. Hidup menjadi ciptaan baru, hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat 3 ayat yang bawah, 3 ayat atau 4 ayat ini ya, 3 ayat. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi kita melihat kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan supaya mereka membuangkan kedurhakaan mereka, ya, membaharui hati mereka, pikiran mereka. Karena kalau tidak, hukuman pasti terjadi. Bukan hukuman sekedar pembuangan, kematian di pembuangan pun akan terjadi. Tetapi Tuhan masih mengulurkan tangan supaya mereka bertobat dan hidup. Inilah saya renungkan dalam camp itu ya. Tuhan masih memanggil anak-anak kita ini dari segala usia. Ya, kelas 3 SMP peserta termuda sampai peserta tertua 80 lebih tahun. Tuhan bilang apa? Bertobatlah supaya kamu hidup.
Bertobat bukan sekedar mengaku dosa, tinggalkan dosa itu. Tinggalkan pacar yang tidak benar itu. Tinggalkan pertemanan yang membawa kebahagiaan sementara tetapi mendatangkan penderitaan kekal. Banyak yang harus kita tinggalkan. Tapi yang kita tinggalkan itu untuk bahagia kita juga. Untuk keuntungan kita. Karena kita yang hidup, kita yang selamat. Kita yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan membenarkan Sakeus. Seperti Tuhan membenarkan perempuan Samaria itu. Memang masa lalunya ngeri, menjijikkan. Ya, tetapi hidupnya sesudah pertemuannya dengan Yesus itu sungguh sangat berbeda. Sungguh sangat berbeda. Kita masih ingat firman Tuhan itu ya. Wahyu 21 ayat 5 Tuhan berkata, lihat aku menjadikan segalanya baru. Tuhan sanggup membaharui pikiran, membaharui hati, membaharui kehidupan, membaharui masa depan, membaharui ya bahkan sampai kepada kekekalan. Biasanya kan kita hanya ingat 2 Korintus 5:17 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Mungkin ada yang lain yang mengingat Yehezkiel 36. Akulah yang akan membersihkan engkau dari segala kenajisanmu, dari berhala-berhalamu dan dosa-dosa yang lain. Aku yang mengangkat hati yang keras, ku angkat hati yang keras, ku taruh hati yang patuh. Ya, ku angkat hati yang keras, degil, ku taruh hati yang mau taat. Dan ayat 27-nya, aku memberikan rohku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu akan melakukan ketetapanku. Jadi Roh Kudus itu diberikan bagi tiap orang percaya supaya mereka disanggupkan melakukan firman Tuhan. Dulu tanpa Yesus tak ada yang sanggup. Tapi dengan adanya Roh Kudus dalam orang percaya, Roh Kudus itu yang membuat suka dia ketetapan Tuhan, suka dia firman Tuhan, sehingga enggak lagi disuruh-suruh untuk baca Alkitab, karena sudah ada hati yang suka, hati yang rindu. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir, suka air susu. Seperti itulah orang percaya, tak usah disorong-sorong. Maka anak-anak kita ini kalau udah bertobat enggak disorong-sorong lagi dia baca Alkitab. Baca Alkitab sendiri dia. Lalu kita nanti bapaknya gak bertobat. Anak kita baca Alkitab, kita gak baca Alkitab. Waduh, iya kan? Iya, anaknya baca Alkitab, mamanya gak baca Alkitab. Kakaknya gak baca Alkitab. Jadi bagaimana? Hati yang rindu adalah produk pertobatan. Hati yang baru, hati yang rindu akan ketetapan Tuhan dan senang kalau melakukannya. Itu adalah produk atau hasil atau buah dari pertobatan. Maka akhirnya genaplah firman Tuhan. Tidak lagi orang perlu diajari. Karena ketika dia membaca, Roh Kudus mengajari dia dan dia ngerti. Heran. Dulu kayak cerita sejarah saja ini semua. Ini kok bisa aku ngerti ya? Dari mana pengertian itu? Roh Kudus menjelaskan. Roh Kudus membuat mengerti. Jadi bagaimana? Terpakukah kita pada masa lalu? Masa lalu seperti apapun ada. Ada yang masa lalu, ada satu ibu yang cerita masa lalunya menurut saya sangat luar biasa. Ketika SD, mereka main-mainnya bukan buka baju atas, baju bawah. Lalu kemudian entah di darat, entah di sungai mereka melakukan hal yang persetubuhan itu. Bayang itu main-main. Masa anak-anak main-mainnya kayak gitu? Itulah yang terjadi. Iblis menuntun anak-anak ini melakukan hal-hal yang tak terpikirkan oleh kita. Bayangkan setelah dewasa.
Kalau nggak ada Tuhannya, nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus, kemana ini semua ini? Berapa lama lagi? Ya, tidak akan menuju kepada kehancuran. Kita bersyukurlah kalau camp ini tadi berlangsung. Kalau saya hitung-hitung, saya tidak tahu sih, salah hitung. Saya rasa lebih dari setengah orang bertobat. Orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tinggal berdoa saja kita. Supaya jangan pulang kemari digoda lagi oleh iblis. Iblis bilang, ini yang kamu nanti nggak lagi nikmati. Ini nanti yang nggak bisa lagi kau kerjakan. Ini kan kerjaan si gelap ini. Akankah mereka melihat harga Yesus lebih daripada seluruh dunia? Akankah mereka melihat keselamatan ini, pengampunan ini lebih berharga dari semua tawaran-tawaran yang ditawarkan? Iya, hati saya masih menangis ya. Supaya bisa mereka kokoh menghadapi itu. Karena itu akan diperhadapkan. Mereka jumpa lagi kawannya. Bisakah mereka menghapus chatting-chatting, grup-grup yang selama ini mereka bergabung di dalamnya? Ya, saya senang dengan beberapa kesaksian Joye, Joshua, bagaimana mereka menghapus, ya, baik game itu, baik pertemanan, baik segala hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Tapi yang hebat pertemanan itu lingkaran yang sudah di situ dari dulu loh. Lalu itu kemudian di-delete atau keluar. Atau sanggupkah kamu menginjili orang yang ada di dalamnya? Kalau tetap nggak bertobat, tinggalkan. Tapi ambil dulu kesempatan untuk masukkan firman Tuhan. Masukkan firman Tuhan. Menyadarkan teman-teman itu tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Iya, jadi ini tidak mudah mereka pulang. Tidak mudah karena akan diperhadapkan langsung. Tapi apakah tangan Tuhan kurang kuat nanti untuk menjagai mereka? Saya percaya tangan Tuhan kuat. Kalaulah hati mereka benar murni, sadar akan dosa itu dan sadar bahwa mereka sangat lemah dan terbatas. Mereka bisa berseru kepada nama Tuhan setiap waktu. Dan mereka tidak akan ditinggalkan Tuhan tapi disertai dalam setiap saat yang berat itu, dalam setiap saat penyelesaian dari masa lalu ini. Karena masa lalu ini harus selesai. Pertemanan itu harus di-stop, pergaulan yang buruk itu harus di-stop, pacar itu harus ditinggalkan. Gaya hidup yang dunia selama ini yang sudah senang masuk di dalamnya ditinggalkan. Jangan sempat jual diri hanya untuk uang, untuk harta, harus ditinggalkan. Dan percaya, ya, walaupun mungkin kita tidak kaya, tapi Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupkan. Jangan sempat buka baju untuk dapat uang supaya mewah, supaya bisa beli makanan ini, pakaian ini, yang gaya hidup yang kayak gini. Oh Tuhan, kiranya Tuhan melepaskan orang dari hati yang melekat kepada kemewahan dunia yang beracun, kesenangan-kesenangan sementara yang akan membawa penderitaan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong. Saya yakin ketika mereka berbisik saja pun pasti Tuhan tolong. Ya, jangan kompromi lagi. Tinggalkan, cut total. Tidak bisa cut setengah-setengah, cut total. Miliki pertemanan yang baru. Cari teman-teman di dalam Tuhan yang baru, grup yang baru. Makanya minggu depan karena masih sil mungkin gak bisa kita masukkan ke grup follow up ya. Saya harap bisa masuk ke grup ini. Pembimbing baru akan ditambahkan, anak-anak yang baru akan ditambahkan. Supaya orang-orang yang sudah mendengar kasih karunia Allah, mengalaminya, sudah di dalam Tuhan boleh terpelihara. Mari ya, seandainya di gereja ini masih ada yang terus ya dalam masa lalu tidak bertobat. Hari ini Tuhan bilang, bertobatlah supaya kedurhakaanmu itu tidak akan diingat lagi.
Kamu akan menjadi ciptaan baru. Kamu akan hidup dalam hidup yang baru itu. Dan ada validasi nanti dari Tuhan. Orang ini pun keturunan Abraham. Orang ini sudah diselamatkan. Validasi manusia nggak ada gunanya. Karena sekalipun seluruh dunia mengatakan kita baik, tapi kalau Tuhan menolak kita, kita tetap nol. Tidak ada tempat di hadapan Tuhan dan di dalam kerajaannya. Iya, jadi jangan lagi cari validasi manusia. Semua pun teman itu nanti happy-happy, mabuk, apa segala macam, ya kan? Tapi berhadapan dengan pengadilan Allah, tak satu pun dari mereka yang akan dapat membela kita. Dan kalaupun mereka membela, gara-gara aku dia kayak gitu, bersama-sama dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Kesempatan masih ada. Bertobat, siapa tahu di gereja ini ada yang belum bertobat. Jangan sempat kamu akan mati di dalam dosamu. Tuhan tidak ingin kematianmu, Tuhan ingin pertobatanmu. Tuhan tidak ingin engkau mengalami maut, tidak terus-menerus ya, ditekan oleh iblis, ditekan oleh dosa. Tuhan mau kamu hidup, Tuhan mau kamu akan diampuni, diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini berbicara kepada kami tentang harapan yang Tuhan berikan, uluran tangan yang Tuhan ulurkan kepada manusia yang berdosa, yang seharusnya memang layak untuk mati, layak untuk menerima murka Allah di bumi sampai kepada selama-lamanya. Hari ini kami lihat jalan keluar yang Tuhan buat. Tuhan sendiri sudah datang dari surga mencari. Tuhan sendiri sudah datang dari surga memberikan jalan keluar untuk dosa. Memberikan jalan keluar dengan memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Hari ini Tuhan, biarlah yang bertelinga akan mendengar perkataan Tuhan untuk bertobat, untuk keluar dari dosa, untuk keluar dari kedurhakaan. Karena kalau tetap di situ, maka hukuman itu tetap tidak akan berubah. Keadaan pun tidak akan ada berubah, tetapi tetap bahkan sampai mati dalam keadaan itu. Tapi bagi yang mendengar suara Tuhan, memanggil untuk keluar dari dosa itu, untuk bertobat, untuk beroleh hidup, untuk beroleh harapan baru. Biarlah kami tidak bermain-main lagi dengan apa yang menjijikkan di mata Tuhan, apa yang dibenci Tuhan. Kami tidak membela lagi dosa itu. Kami menelanjanginya ya Tuhan. Kami mengakuinya dan meninggalkannya. Dalam hidup kami tidak lagi melakukannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja di tengah kami, supaya jikalau ada dari antara kami yang masih main api, yang masih belum benar, kiranya Roh-Mu yang kudus akan membuat mereka jijik, akan membuat mereka tidak lagi senang dengan keadaan keterpurukan, keadaan kerusakan, keadaan hampir binasa itu. Tapi sungguh-sungguh ya Tuhan, oleh Roh-Mu mereka beroleh iman sehingga boleh datang kepadamu dalam pertobatan yang sejati, sehingga pembaharuan yang sejati akan terjadi. Harapan-harapan baru untuk selama kami hidup masih ada. Bahkan harapan kekekalan pun Engkau memberikan jaminannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya jangan ada seorang pun di antara kami yang hilang. Dan kalau kami yang sudah kembali, supaya kami ingat panggilan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, supaya kami menyerukan apa yang Tuhan serukan, supaya terjadi pertobatan, supaya tidak terjadi kematian dalam dosa, murka Allah selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu di tengah-tengah gereja ini.
Khususnya dalam camp itu sekali lagi kami bersyukur. Siapakah yang membuat hati manusia benci dan jijik terhadap dosa? Siapakah yang membuat manusia bisa jijik dengan pertemanan yang membawa kepada kematian dan kehancuran? Siapakah yang bisa membuat hati orang berpisah dari hati yang mencintai yang salah? Bukankah engkau berkata cinta kuat seperti maut, tapi itu bisa berhenti jikalau bukan Tuhan melakukannya? Bagaimanakah itu bisa terjadi? Karena itu inilah menjadi doa kami. Tuhan berbelas kasihanlah supaya hati itu betul-betul berubah, betul-betul tidak masuk lagi menjerat leher dalam kerumunan teman-teman ini, dan tidak menjerat leher dengan pacar yang tidak benar ini. Kami sungguh berdoa supaya anak-anak kami ini semua, dan kalau ada orang tua yang terjerat juga, supaya mereka bisa lepas dari leher maut itu ya Tuhan. Bisa lepas dari murka Allah, dari dosa-dosa seksual yang membawa kepada kehancuran. Kiranya turunlah belas kasihan Tuhan, supaya kemerdekaan itu sungguh ada, dan kami semua boleh hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sekali lagi kami angkatkan anak-anak kami yang sudah mengambil keputusan, supaya Tuhan meneguhkan roh mereka, meneguhkan keputusan mereka, membaharui pikiran dan hidup mereka. Sehingga sungguh sekalipun mereka kembali ke dunia nyata, mereka akan mengatakan tidak kepada dunia, kepada iblis, kepada daging. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan anak-anak kami yang tak bergeming pun. Ada beberapa orang yang kami lihat tak bergeming sama sekali. Oh Tuhan, mereka anak-anak kami, anak yang dilahirkan di tengah keluarga yang ada di sini. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk orang tuanya. Kami mohon belas kasihan Tuhan juga kepada anaknya, supaya orang tua ini mulai bergumul, meratap, dan izinkanlah kami melihat sesuatu baru yang akan terjadi ke depan, oleh karena pergumulan, oleh karena tekanan, oleh karena seruan kepada Tuhan yang membawa kepada perubahan. Mari Tuhan berkatilah para orang tua yang ada, berkatilah anak-anak yang Tuhan titipkan di keluarga-keluarga kami, di tengah gereja ini ya Tuhan. Dan kami kembali membawa Silbe ini lagi, dari anak kelas 4 sampai 2 SMP, masa-masa yang gapnya sudah sangat jauh dengan kami. Tapi kami berdoa kiranya ada anugerah Tuhan, bahasa yang sederhana, pendekatan yang tepat, supaya anak-anak kami ini pun nanti ya Tuhan boleh kami dekati, dan mereka boleh terbuka terhadap Engkau. Nyatakanlah dirimu, nyatakanlah kebenaran itu di tengah usia-usia yang muda ini, supaya sungguh di usia muda mereka boleh ditangkap Tuhan, dan mereka tidak akan mengalami kehancuran yang lebih fatal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya kasih karunia daripada Bapa itu, penyertaan dalam Kristus Yesus, akan mengokohkan kami semua, akan membuat kami berdiri tegak hari ini seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.